إلى دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب الله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة وإرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله ذوي فطانا بصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم أداء إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع يعقوب يوسف وأبو منتدى شعيب هارون وموسى والموسى ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغبا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Tadi ada yang selisih. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Tadi kan geser kamu kan? Gimana gesernya? Tadi geser. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil idraki. Nanti kalau sambil nidurkan anakmu gitu kamu baca itu ya, daripada kamu baca manu'e cucak rowo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, awlad wal banat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memulai mengaji kitab Aqidatul Awam yang di sini disarahkan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Ihya Ulumuddin yang biasa dipanggil dengan Ustadz Ihya. Nadhaman Aqidatul Awam ini
dikarang oleh Al-Allamah yang sangat alim, As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid artinya dia itu keturunan Rasul. Ahmad bin Ramadan, ya, jadi namanya Ahmad, anaknya Ramadan. Makanya banyak orang namanya Ramadan. Cuma kalau di Indonesia dipanggil Simadon atau Ramlan. Kalau di Sumba namanya Madan. Al-Marzuki, Al-Maki, yang bangsa Marzuki, yang mazhabnya Maliki, Al-Maki yang tinggal di Makkah, Al-Hasani, Al-Maki, Al-Maliki. Itu nama pengarang kitab Aqidatul Awam yang biasa disebut Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Pendeknya dipanggil namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kitab Aqidatul Awam ini yang kita pelajari dikarang oleh Sayyid Ahmad. Di sini disarahkan namanya Jala'ul Ifham, Sarah Aqidatul Awam. Jala'ul Ifham, Aqidatul Awam itu akidahnya orang awam. Jala'ul Ifham itu artinya penjelasan pemahaman Sarah Aqidatul Awam. Ustadz Ihya Ulumuddin ini sekarang tinggal di Pujon, Malang, Indonesia. Di pesantrennya, dia punya pesantren yang pesantren itu dibangunkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nama pesantrennya Nurul Haromen. Nurul Haromen di Pujon, Malang. Pertama-tama masih awal berdirinya saya pernah ke sana sekali di Pujon, Malang ini. Sebelumnya Ustadz Ihya ini belajar di pesantren Langitan. Sesudah di pesantren Langitan jadi guru, jadi ustadz, kemudian belajar lagi ke Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Makkah. Dia tinggal di sana, ngaji di sana, dan termasuk murid kepercayaannya Sayyid Muhammad. Sehingga dibangunkan pesantren oleh Sayyid Muhammad, serupiah pun Ustadz Ihya itu tidak keluar uang. Semua dananya dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang itu orangnya yang pakai jubah biru itu namanya Sayyid Muhammad. Kalau Ustadz Ihya yang di sini ada gambarnya itu, yang pakai apa? Coba ambil itu biar tahu kau namanya nanti. Nanti kau sini, bawa sini. Ini orangnya namanya Kiai Ihya Ulumuddin. Muhammad Ihya Ulumuddin ini belajar kemudian ke Sayyid Muhammad ini. Kemudian Ustadz Ihya sesudah itu pulang ke Jawa. Dia tinggal di Surabaya, asli tinggal orang tuanya di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian dia pulang di Surabaya mengajar di beberapa pesantren, di antaranya
di pesantren Sayyid Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Ma'had Darul Lugha wa Dakwah di Bangil Pasuruan, yang sekarang di Raci Pasuruan. Ini namanya Ustadz Hasan Baharun. Pada saat saya mengajar di tempat Ustadz Hasan Baharun, Ustadz Ihya ini mengajar juga sama-sama, cuma saya tinggal di dalam pesantren, Ustadz Ihya tinggal di luar dari Surabaya. Dia pada saat itu masih naik bus dari Surabaya ke Bangil. Kalau mengajar seminggu ke Bangil Pasuruan. Pada saat itulah ketemu sama saya, kenal, sama-sama mengajar. Dan kalau malam siap maghrib mengajar kitab ini, karena saya kalau kosong saya ikut belajar. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah belajar kitab Aqidatul Awam, bahkan syarahnya kitab Nurul Dzolam namanya. Kitab Aqidatul Awam ini banyak yang mensyarahi. Di antaranya yang panjang kitab Nurul Dzolam karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada lagi yang dari Yaman, Mujazul Kalam. Mungkin ada yang lain belum terbaca sama saya, tapi yang terkenal Nurul Dzolam, karena yang dari Yaman itu pun mengatakan bahwa kitab yang dikarang oleh orang yang sangat alim, kata namanya Nurul Dzolam. Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang Indonesia, aslinya orang Banten. Kemudian tinggal di Makkah. Orangnya tawadu, termasuk waliullah. Banyak karangannya yang membawa Indonesia hebat, termasuk diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga ketika saya di Darul Lugha yang saya ngajar, ketemu sama Ustadz Ihya, berikutnya saya sudah keluar dari pesantren Darul Lugha. Pada saat itu dibangunkan pesantren Sayyid Muhammad. Saya diajak dia di Surabaya. Di Surabaya sini aja lah Ustadz, katanya, biar bantu-bantu saya. Di sana beda dengan orang sini. Kalau Ustadz junior itu hormatnya menjunjung tinggi dengan seniornya. Apa yang disuruh, apa yang dikatakan diikuti. Kalau saya ini gurunya saja kadang dilawan gitu. Walaupun melawannya itu halus gitu. Sehingga saya di sana tidur di rumah Ustadz Ihya. Terakhir dibawakan perempuan datang ke rumahnya. Ustadz, kalau kamu mau nikah, ini ada orang yang bisa dinikahi. Dia siap, katakan. Saya yang gak siap Ustadz, saya bilang gitu. Karena saya masih belum siap, saya bilang. Bukan kalau masalah materi, ini udah punya rumah sendiri Ustadz, katanya. Jadi Ustadz di Surabaya tidak usah nyewa-nyewa, katanya. Saya belum siap Ustadz. Enggak kayak kamu gitu ya. Ditawari kayak gitu terus alhamdulillah. Pada suatu saat dia diminta guru dari Pak Medan hubungi saya. Ustadz, kalau Ustadz nggak mau ke Surabaya, ke Medan aja, katanya. Ngapain, katanya bilang. Ngajar lah, katanya.
Hidup ini kalau nggak ngajar mau ngapain, dia bilang itu. Sebelum itu saya minta kerjaan di Pasar Turi namanya, di Surabaya itu pusat Pasar Turi, semua jualan ada. Yang nggak ada barangkali sapu lidi lah, karena sapu lidi tempatnya nggak di situ. Dia siap saja nyarikan, tapi sayang ilmu Ustadz kalau cuma jualan aja katanya. Saya bisa carikan, besok saya carikan dapat, tapi sayang ilmu Ustadz kalau cuma jualan saja ngapain. Terus kalau mau ke Medan, nanti orangnya datang saya jumpakan gitu. Itulah. Terus jumpa sama pimpinan pesantren Al-Kausar, saya diajak ke Medan. Itu setelah melalui beberapa taraf hidup saya yang kesana kemari. Sebelumnya saya mau ke Malaysia. Sebelum datang yang dari Medan, saya udah siap paspor. Cuma pada saat itu fiskalnya mahal, saya nggak bisa beli. Sudah sampai ke Dumai naik mobil dari Surabaya, mau nyebrang malam, gelap, karena fiskalnya mahal sekali pada saat itu. Paspor ada, tapi fiskalnya yang lebih mahal. Tiba-tiba kawan saya sakit, karena kawan saya itu udah ada istrinya, udah ada anaknya satu kalau nggak salah pada saat itu, namanya Ustadz Abdul Khalid. Tiba-tiba sakit, panas, udah diobati pun panas lagi gitu. Kemudian terpaksa pulang lagi ke Jawa. Padahal udah tinggal nyebrang gitu. Balik lagi ke Jawa, jadi lagi ke Jawa baru ditengok sama Ustadz. Ustadz katanya ke Malaysia katanya, nggak jadi sakit Ustadz itu. Udahlah ke Medan aja, nanti kan kalau mau ke Malaysia sampai ke Medan. Sampai sekarang, jadi melalui proses yang panjang di dalam perjalanan hidup saya. Sebelum itu masih banyak lagi, ini singkatnya saja. Kaitannya dengan Kiai Maimun ini, dulu rumah saya dekat Kiai Maimun, ya saya nyantri di situ, saya sekolah di situ, saya ngaji di situ. Disuruh oleh Kiai Maimun ke pesantren Ustadz Baharun ini. Bahasa Jawanya cung kita kongkon ya cung katanya. Ngajar anaknya Sayyid katanya gitu. Jangan kamu marah-marahi, kamu sabar di sana. Terus kira-kira 1 minggu saya masih di luar jualan kalender untuk buat drum band di sekolah. Tiba-tiba dicari sama anak pesantren itu saya. Kira-kira kalau di sini dipakan lah gitu. Saya dari rumah ke rumah jalan jual kalender, kumpulkan duit untuk beli drum band. Dapat santri itu langsung dibawa ke pesantren. Ini orangnya udah jemput katanya, utusan dari pesantren. Wah, ini musibah di hati saya. Ditungguin langsung diajak bahasa Arab, mati. Kira-kira gitulah kayak si Mukhtar diajak bahasa Arab itu kan melekat-melekuk itu. Terus saya alasan kira-kira 1 jam saya permisi. Waktu pulang itu saya belajar muhadasah, terus sesudah 1 jam saya ketemu lagi, saya udah bisa ngomong. Kalau kawan saya itu memang sudah pandai karena udah kursus kesana kemari. Kawan saya bilang saya udah pernah kemari tapi dalam mimpi. Perhatikan nanti betul apa enggak, saya bilang. Kamar mandinya sebelah sana,
ini kamarnya ada ini saya terangkan semua. Iya ya katanya, kok bisa kamu mimpi kayak gitu? Nggak tahu, karena saya orang susah, saya bilang gitu. Karena saya sedih, bagaimana hidup saya ini gitu kira-kira. Mau jadi apa gitu. Terus mimpi ketemu seorang kiai, diantarkan ke rumah itu, kamu di rumah ini gitu. Maka kaitannya ketika di Ustadz Hasan Bahrun, Sayyid Muhammad ini rumahnya di Malang pada saat itu, punya istri di Malang. Sekitar 3 bulan dia masih di situ. Seminggu 2 kali saya ngaji di sana, dijemput sama utusan Sayyid Muhammad, guru-guru Darul Lughah, supaya ngaji sama saya gitu. Jadi saya ngaji ke Sayyid Muhammad sekitar 3 bulan, tapi seminggu 2 kali. Karena jaraknya Bangil Malang itu agak jauh. Tapi pulang dikasih duit. Pada saat itu 15.000. 15.000 pada saat itu udah banyak. Karena tahun 83. 83 Mokhtar udah lahir ya? Belum. Tapi kok sepertinya udah belum. Karena kalau kamu dipasang kumis putih terus ininya kamu putihkan itu, duduk di sini udah pantas kamu. Jadi 4 orang ini semua ada berkaitan dengan saya. 4 orang. Mungkin kalau yang nama lupa itu mungkin Sayyid Muhammad. Kalau nama lupa. Tapi kalau muka dia nggak lupa. Karena saya pernah dimarah-marahi di depan kiai-kiai besar, karena saya kepingin dimarahi. Nah, ada orang kepingin dimarahi karena kalau dimarahi di tempat orang-orang besar itu terkenal, karena nggak ada yang berani dimarahi di depan kiai-kiai besar. Dimarahinya bukan karena apa-apa, karena nggak bawa kitab. Nggak bawa kitab, Sayyid Muhammad dipanggil. Ya, hat katanya kan. Ya. Datang Ustadz Ihya, datang dari sana gitu, misot-misot gitu, datang itu misot-misot, bukan kayak kamu yang misot-misot gitu terus nambu ya katanya gitu. Jibu kitab, ada syekh katanya, dia manggil sama saya, entah ngejek entah macam mana, ada syekh mandu kitab katanya kan, ini orang nggak punya kitab. Ustadz Ihya nengok saya itu agak marah gitu, tapi karena depan guru sama-sama nggak berani dia. Baru mau pulang, Assalamualaikum Ustadz Ihya, kalau nggak ada kitabnya ngomong saya katanya, nanti saya dimarahi katanya gitu. Jadi akhirnya saya dapat kitab banyak. Cuma kawan saya yang ngambil di pulang dapat kitab itu, ini sama aku ya Ki, ini sama aku ya Ki katanya. Ya udahlah saya bilang gitu. Itu kalau Sayyid Muhammad mungkin kalau nama bisa lupa, tapi muka nggak lupa karena begitu banyaknya muridnya. Kalau Ustadz Ihya sampai sekarang pun nggak lupa, jumpa masih dipeluk saya, tapi bukan seperti suami meluk istri ya. Terus Ustadz Hasan Bahrun tambah nggak lupa karena masih bos sama pekerja gitu, jadi dia bos, saya gurunya, suruh gantikan ngajar gitu, sering. Badilnya Ustadz katanya, kalau dia pergi gitu, saya suruh gantikan dia. Kalau Kiai Maimun ya tambah nggak lupa, karena memang udah tetangga, terus memang udah lama lah kira jadi muridnya. Itulah sekilas kitab itu, sehingga kalau saya jumpa Ustadz Ihya ini pengarang, Ustadz Hasan Bahrun pengarang, Sayyid Muhammad pengarang, Kiai Maimun Zubair juga pengarang. Nanti ada yang lain 3 orang itu pengarang semua. Saya yang nggak punya pengarang, cuma pekarangan gitu. Jadi ini orang-orang besar. Ya, maka dibuat di sini ini orang-orang besar. Semua punya pesantren.
Ustadz Ihya punya pesantren, Ustadz Hasan Bahrun sekarang pesantrennya udah besar, laki perempuan. Kiai Maimun Zubir sekarang pesantrennya udah 5, besar-besar. Kemudian Syekh Muhammad pesantrennya kecil karena di Makkah itu nggak boleh di rumah gitu aja. Tapi muridnya dari seluruh negara, yang banyak dari Indonesia. Nah, itu diantaranya. Balik kan? Kalau ini siap nggak nanti dipakai, nggak boleh dibuang-buang karena ada nama orang-orang alim ya. Sayyid Al-Marzuki tadi wafatnya tahun 1262, jadi abad ke-12 Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu pengarang kitab ini ya. Kita mulai yang ada di dalam catatan itu. Sababu insya'i hadhil mandumati, sebab munculnya nadoman ini. Nadoman itu yang maksudnya yang dibaca Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'inil ihsani. Naqalan ulama'u, mengutip, menukil ulama-ulama anin nazimi, dari yang mengarang nazom, kisatan torifatan, pada kisah yang pilihan. Fi sababi nazmihi hadhil mandumati, dalam sebab menyusunnya nazoman ini. La ba'sa binakliha, tidak mengapa untuk menukilnya, menulisnya. Artinya bolehlah kita tulis gitu bahasa Indonesianya. La ba'sa itu nggak apa-apa. Bukan la bakso, nggak ada bakso gitu nggak ya. Kalau orang Arab la ba'sa itu biasanya ma'alish gitu. Ma'alish. Terus kalau bilang labasa, labas gitu. Labas. Waya dia nazam itu, waya kisah itu anna nazima rahimahullah, bahwa pengarang nazam rahimahullah ra'an nabiyya, bermimpi ketemu dengan Nabi. Wa ashabahu, dan sahabat-sahabat, wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, sedangkan sahabat-sahabatnya Nabi berdiri di sekitar Nabi. Waqala lahu, dan berkata Nadim tadi, Syekh Ahmad lahu, waqala, dan bersabda Nabi lahu pada Ahmad tadi, Ahmad Al-Marzuki, pada Syekh, Iqra' manzumat at-tauhid, bacalah nazuman tauhid, allati man hafidhaha, siapa yang menghafalkannya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi siapa yang hafal nazuman ini, menurut riwayat ini bisa menyebabkan masuk surga. Wanalal maksuda, dan mendapatkan yang dituju, yang dimaksudkan, min kulli khairin, dari segala kebaikan. Wafaqal kitaba wa sunnata, yang sesuai dengan kitab Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi menurut riwayat mimpi ini, supaya Syekh itu membaca nazoman yang dia katakan siapa yang hafal nazoman masuk surga, dan siapa yang hafal nazoman ini berhasil, maksudnya kebaikan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Faqala lahu, maka berkata Syekh pada Nabi, wa ma tilkan manduma ya Rasulullah, nazoman itu apa wahai Rasulullah? Faqala al-ashabu lahu, maka berkata sahabat-sahabat Nabi lahu padanya, isma' min Rasulillah, dengarkanlah Syekh dari Rasulullah, ma yaqulu, apa yang ia sabdakan. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul abda'u bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, bunyinya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka berkata Syekh, abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhiriha, sampai akhirnya. Wa huwa qauluhu
wa sukhuful khalili wal kalimi, dan sukhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, fiha kalamul hakami, padanya terdapat kalam yang menjadi hakim yang al-alimi yang maha mengetahui. Wa Rasulullah yasma'uhu, dan sedangkan Rasulullah mendengarkan yang dibacakan oleh Syekh tadi. Walau mastaiqadha min manamihi, ketika Syekh itu bangun dari tidurnya, qara'a mar'ahu fi manamihi, maka Syekh itu membaca apa yang dia mimpikan di tidurnya. Begitu bangun, bisa dia membaca apa yang ada di dalam tidurnya itu. Wa wajadahu mahfuzan indahu, maka ia mendapatinya dihafal olehnya dari awalnya sampai akhirnya. Bisa hafal Syekh Ahmad Al-Marzuki itu begitu bangun ya. Umaro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marotan samiatan. Kemudian Syekh itu mimpi yang kedua kali. Pantas agak kurang terang. Begitu nengok Ustadz Muni pakai kacamata, baru ingat kacamata. Dari tadi kok agak kurang terang ini bacaan saya. Rupanya belum pakai kacamata. Jadi Ustadz Munib ini mengingatkan saya bukan kepada kitab tapi kacamata. Ketika mimpi yang kedua, waktu sahur fil manami, dalam tidur. Faqala lahu nabiyyu, maka bersabda Nabi padanya, Iqra' ma jama'tahu fi qalbik, fi qalbik. Bacalah apa yang engkau sudah kumpulkan di dalam hatimu. Faqara'ahu, maka ia membacanya min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Wa huwa waqifun baina yadayhi, dia berdiri di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna, sedangkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum berdiri haulahu, di sekitar Nabi. Yaquluna, dengan mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Amin ay istajib. Ba'da kulli baitin min hadhil manzumati. Dia nyebut amin sahabat-sahabatnya itu setiap satu bait dari nazuman itu. Jadi setiap misalnya Abda'u bismillahi warrahmani wabirrihab wabirrahimi da'imil ihsani amin. Ya, sampai 57 nadom. Ini kalau saya satu hari bisa hafal saya, karena udah pernah hafal. Kalau kamu satu hari 4 saja, besok udah lupa lagi karena banyak yang dipikirkan. Ada kambing, ada ayam, tempe, tahu, daun ubi, semua kamu pikirkan. Ya, karena saya sudah pernah hafal, cuma ngulang-ngulang aja ini. Falamma khotama, ketika sudah menghatamkan qiraatahu, bacaannya sudah selesai, menamatkan bacaannya Syekh itu, qala Nabi bersabda, waqafa wafaqakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk padamu, lima yurdihi, pada apa-apa yang ia ridhoi. Waqabila, dan Allah menerima minka darimu, dzalika, pada demikian itu, yaitu bacaan yang dibaca. Wa baraka alaihi, dan Allah memberikan barokah alaika, atasmu, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin. Wa nafa'a biha al-ibadu, dan dapat ambil manfaat dia dengannya hamba-hamba Allah. Amin.
Suma su'ilan nazimu, kemudian ditanya nazim yang menyusun nadhoman itu ba'da itla'in nasi, sesudah memperlihatkan kepada manusia ala tilkal mandumati, pada nazoman itu. Fa'ajaba, maka menjawab soalahum, pertanyaan mereka. Fazada alaiha mandumatan, maka menambah atasnya nazoman min qolihi, dari perkataannya. Wa kullu ma atabihir rasulu faqahaku taslimu wal qabul. Wa kullu ma, dan setiap apa-apa pelajaran atau yang membawa bi dengan ma ar-rasul, utusan, setiap apa yang diajarkan oleh Nabi, haku, maka haknya ataslimu, menyerah, wal qabulu, dan diterima. Jangan dipersoalkan, kalau Nabi mengatakan itu ya itu gitu. Ila akhiril kitab, sampai akhir kitab. Hadza ma akhbaro bihil muallifu, ini adalah yang telah memberi kabar dengannya al muallifu, pengarang an-nafsihi, dari dirinya. Wa nahnu naqalna binafsihi, dan kami, yaitu pengarang kitab ini, mengutipnya dengan teksnya. Artinya ya kayak begitu teksnya, nggak saya rubah, nggak saya tambah. Walaupun ada dalam riwayat ulama itu ada beda-beda sedikit, tapi intinya sama. Wal uhdatu ala rawi, dan jaminan kebenarannya ala rawi, bagi yang meriwayatkannya. Itu cerita tentang timbulnya nadhoman ini. Paham ya? Walaupun nggak saya terangkan lagi, paham? Paham ya? Hah? Paham dulu? Insya Allah ya. Jadi siapa yang menghafal itu yang penting. Siapa yang mengampalkan masuk surga ya. Dan maksudnya yang baik itu tercapai. Kamu maksudnya jadi orang kaya, ya insya Allah tercapai. Kalau nggak kaya harta, kaya hati. Sebab kamu kalau dikali kaya pun petentengan, jadi pantasnya nggak dikasih itu. Makanya Allah nggak ngasih itu, Allah sudah memberikan satu yang paling baik. Kalau kamu dikasih kaya, petentengan, orang kamu miskin aja petentengan. Selopmu satu hijau satu merah saja, jalan kamu kayak polisi. Apalagi kamu kaya pakai mobil yang cantik itu. Tambah gurumu lewat pun kamu tabrak, ya. Biar tahu Pak Guru, aku udah punya mobil cantik, katanya kan. Berapa rusaknya biar saya tanggung semua, katanya. Itu dia ya. Tapi kalau dulu kawan saya bukan gurunya yang ditabrak, perempuan cantik yang ditabrak. Dia baru beli mobil, anaknya Kiai Dukun itu. Dipanggil. Bandel kali dia. Pada saat itu punya mobil baru, ada anak perempuan cantik, ditabrak dia, tapi yang nggak menyakitkan, kena keretanya aja jatuh. Terus langsung diangkut keretanya sama orangnya. Di situ langsung kenal gitu ya. Terus jadi ceweknya gitu. Ya. Nah, ada kawan saya yang bandelnya kayak gitu itu ya, bukan main. Pada saat yang masih bersarung-sarung, dia sudah tingkat kayak gitu, dia di kota kalau nampak cewek cantik naik kereta ditabrak dulu. Terus nggak sengaja saya apakan diurus semuanya gitu. Kalau kamu kan nggak pernah naik mobil sekalipun mungkin disorong-sorong dari belakang karena nggak bisa bawa mobil. Kecuali si Hasan lah. Si Hasan ini bisa bawa mobil tapi nggak punya mobil. Ya, tapi syukur alhamdulillah, daripada mobil pun nggak punya, bawa pun nggak bisa. Ya. Ya. Siapa? Si Kandar punya mobil bapaknya, tapi nggak bisa bawa
Karena pernah bawa gitu lecet sedikit gitu tuh, dimarah-marahin dia habis deh. Dah gak usah bawa mobil selama hidup kau gitu. Di rumahnya udah gak dikasih lagi. Abangnya tempo hari ngadu, masih dimarahi aja Ustaz, bawa mobil sedikit aja, lecet sedikit, dimarahi terus selanjutnya gak dikasih gitu kan. Ketawa aja saya. Berarti kadar termasuk lah itu. Kita lanjut satu bait. Satu bait ya, biar agak dapat pelajarannya yang langsung satu bait. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun pendahuluan. Qala Nadhim rahimahullah, berkata pengarang nazom semoga Allah memberikan rahmat padanya. Abda'u saya memulai Bismillahi dengan nama zat Allah, Warrahmani dan Allah yang memberi nikmat yang pokok. Kalau terjemahan biasa yang maha pengasih. Wabirrohimi dan yang memberikan nikmat yang cabang-cabang. Daimil ihsani yang selalu berbuat baik. Al-mufrodatu, makna mufrodatnya, makna kosakatanya. Allahu, nama Allah, Allahu lafaz Allah, alamun adalah nama, lidzati pada zat Allah, al-wajibil wujudi yang wajib adanya, al-ma'budu bihaqqin yang disembah dengan hak atau hak disembah, an-ni'ami dengan besar-besarnya nikmat, ai usulihi yaitu pokok-pokoknya, kal imani seperti iman, wal afiyati dan kesembuhan, wal rizki dan kecil-kecilnya nikmat, ai furu'iha yaitu cabang-cabangnya nikmat, kaziyadatil imani seperti tambahnya iman, wa wufurin nikmati dan kesempurnaannya nikmat, wa sa'atir rizki dan kelapangannya rizki, wa dikotil akli dan kepandian akal, wa khiddatis sam'i dan tajamnya pendengaran, wal basori dan penglihatan, wa ghairika dalika dan yang lain demikian itu. Daimil ihsani yang selalu kebaikannya selalu berbuat baik, mutatabi'il itai terus menerus pemberiannya, wal in'ami dan nikmat-nikmatnya, min khairin qita'in tanpa putus. Asarhu penjelasan syarahnya. Abda'u saya memulai, saya pengarang, fi ta'lifi hadhil mandumati di dalam mengarang nazoman ini, Aqidatil Awam yaitu kitab Aqidatul Awam, bil basmalati dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu kalau disingkat menjadi basmalah. Musta'inan billahi dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan mulia, alladzi wasi'at rahmatuhu yang luas rahmatnya, kulla syai'in pada segala sesuatu. Wa tataba'a iqta'uhu dan terus menerus pemberiannya, wa in'amuhu dan pemberian nikmatnya, min khairin qita'in tanpa putus, walan siromin dan tanpa terpotong. Awalan yang pertamanya memulai itu alasannya iktidaan bil kitabi al-azizi, karena mengikuti dengan Quran yang mulia, tartiban dalam segi tertibnya, lanuzulan bukan dari turunnya. Fanian yang kedua, amalan karena mengamalkan bima ja'a dengan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin setiap segala sesuatu, dzibalin yang penting, la yubda'u yang tidak dimulai,
fihi padanya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka dia kurang kebaikannya. Rawahul Khotibu, meriwayatkan Al-Khatib an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dengan hadis marfu' yang bersambung dari kepada Rasulullah. Nakisun, yaitu kurang, nakisu kurang, wa qalilul khairi, nakisu kurang kebaikannya, wa qalilul khairi wal barakati, dan sedikit kebaikannya dan berkahnya. Wa thalithan, dan yang ketiga, ta'asyan, karena mengikuti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi, yaftatihu kutubahu, memulai tulisan-tulisannya, warasailahu, dan surat-suratnya, bil basmalati, dengan membaca bismillah, dengan menulis bismillah. Kama ja'a fi kitabihi, seperti yang ada dalam tulisannya sallallahu alaihi wasallam, ila Hiroklu, kepada Raja Hercules, wa ghairihi, dan lainnya. Titik. Monggo agar sebentar, pertengahan azan kita mulai lagi. Apa sih? Kurang fotokopinya? Oh ya udah, nggak apa-apa sih. Ustadz tuh nggak dapat pun udah taunya. Ya. Pegangi aja kitabnya Ustadz itu, tapi jangan coret-coret. Ini wa. Oh, ini. Itu apanya? Ayo mak. Ini saking khusukmu itu ya. Makanya khusuk kali itu nggak betul. Maka lebih penting pintar daripada khusuk ya. Apa sih? Kurang lagi. Iya, kita mulai lagi. Nazum yang pertama ini menerangkan bahwa pengarang Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai di dalam menulis nazuman Aqidatul Awam ini dengan
Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya kenapa mengarang ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama mengikuti susunan Quran dalam tertibnya. Karena itu Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tertibnya sampai Fatihah akhir. Sehingga menurut mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk Fatihah. Kalau nggak baca Bismillah ya sama dengan nggak baca Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i ya. Yang kedua, mengamalkan hadis Rasul, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au ajdamu, wa fi riwayatin abtaru. Setiap sesuatu yang penting dalam arti yang penting menurut agama ya. Bukan penting menurut seleramu gitu. Penting menurut agama, aisaran. Penting menurut seleramu. Yang penting yang bonceng cewek dulu gitu. Itu namanya seleramu. Ya. Yang penting makan dulu. Itu seleramu. Nah, itu bukan menurut syariat. Maksudnya dikatakan di sini dzibalin aisaran. Yang penting menurut syariat gitu ya. Yang tidak dimulai dengan bismillah atau basmalah itu seperti hewan yang tidak sempurna anggotanya, atau seperti satu perbuatan yang sedikit kebaikannya, kurang barokahnya, atau disebut sedikit manfaatnya dan sedikit pahalanya. Sehingga disunatkan dalam mengarang itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti ada hamdalah. Makanya lanjutannya kitab itu alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri bila al-baqi bila takhawul. Tapi syaratnya lagi diantaranya yang sebaiknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak merupakan zikir yang mahdhoh. Kalau zikir yang mahdhoh tidak perlu Bismillah. Dan bukan Quran. Kalau Quran dimulai dengan Bismillah. Dan bukan merupakan satu ajaran yang dimulai dengan tidak bismillah gitu ya. Dimulai dengan bukan bismillah seperti sholat. Sholat itu nggak disunatkan bahasa bismillah. Nggak usah bismillahirrahmanirrahim usolli gitu ya. Nggak usah, apalagi bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu tahlil itu ya. Ya. Udah usolli di hati atau di mulut langsung terus di hati sudah gitu ya. Karena itu termasuk zikir mahdhoh. Kayak baca doa itu kelompok daripada zikir mahdhoh. Itu tidak disunatkan bismillah, walaupun kalau membaca bismillah ya boleh. Itu ya. Jadi tidak disunatkan bismillah, maka adab-adab berdoa itu tidak ada. Disebut sebaiknya baca bismillah itu enggak ada. Apalagi a'udzubillah. Maka kalau yang a'udzubillah itu tambah salah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu untuk Al-Qur'an, bukan untuk doa. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu boleh
walaupun tidak ada disunatkan dalam adab-adabnya dalam berdoa. Jadi kalau langsung alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim, itu lebih bagus. Kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu pun boleh, tidak jelek ya. Jadi sunat itu dimulai dalam kitab-kitab yang dikarang itu dengan bismillah. Yang ketiga, dalam kitab Jala'ul Ifham ini lain daripada penjelasan yang lain-lain. Mengikuti Nabi ketika Nabi menulis surat kepada raja-raja itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nulis surat kepada Raja Hercules, biasanya menulisnya Nabi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ila Heraklu. Misalnya kirim surat sama Raja Najasyi, itu tulisannya surat itu isinya bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Malikir Najasyi. Makanya kalau nulis surat resmi bahasa Arab itu bismillahirrahmanirrahim, baru sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, baru yang biasanya assalamualaikum atau tahiyatan wa ijlalan, baru wa ba'du. Wa ba'du itu isinya apa? Fa inni aktubu lakar risalah fi hadzal yaum li annani mustaqun ilaika, gitu ya. Misalnya ya. Au li annani ahtaju ila nuqud law rahimta ilayya wa rafiqta ilayya, misalnya ya. Airni nuqudan khamsa alaf rupiah, misalnya ya. Kalau la tu'irni fa anta minal bakhilin, misalnya. Ya, ukhola, misalnya, kalau enggak kamu ya wa anta ba'idun minallah, gitu. Ya. Wah, itu pasti dikasih kamu, wah ini udah maki-maki gitu. Orang nulis surat kok, saya sesungguhnya perlu uang. Saya udah pinjem ke sana kemari nggak ada yang ngasih. Kalau kamu kasihan sama aku, kalau kamu sayang sama aku, tolong pinjemi uang 500.000 misalnya. Kalau memang kamu meminjemi, kamu termasuk orang yang baik, masuk surga. Tapi kalau kamu nggak minjemi, kamu orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka kamu. Ya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus tulis ya, akhukum, misalnya Mukhtar. Ya. Ditulis marganya Haroha. Gitu. Ya, bukan almarhum ya. Mukhtar Harohab, gitu ya. Ya, tulisan dari pertama itu bismillah, alhamdulillah, terus assalamualaikum, baru wa ba'du, gitu ya. Itu kira-kira kalau zaman dulu waktu belum ada HP itu kan, kalau pacaran nulis surat. Maka pintar orang dulu itu nulis surat. Sambil malam nggak bisa tidur itu ngarang surat. Sampai jam 2 malam itu, ngantuk-ngantuk ini, masih ngarang surat. Yang suratnya itu yang merayu, menyedihkan gitu ya. Supaya dapat itu ya. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kan menganggarkan HP, kalau nggak ada uang mau nelpon
kekasihnya baru Assalamualaikum Pak Kiai, tinggal sikit HP. Pulsa saya mohon berkahnya lagi. Tolong kirim pulsa 20.000. Ya, itu murid kurang ajar. Malam jam 10:30 pulang. Awak udah tidur. Ya. Gitu ya. Itu tadi alasannya mengarang. Bismillah itu tadi ya. Kemudian Allahu alamun lidzatil wajibil wujudi. Ya kira-kira 15 menit lagi lah, mana tahu kamu ada kepentingan, kamu tahan dulu. Allah itu nama untuk zat Allah yang wajib adanya. Karena itu Allah itu namanya zat. Karena Allah itu disifati dengan semua sifat. Sehingga Allah itu zat, maka disifati dengan semua sifat seperti dalam Al-Quran misalnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul. Bukan hayu, kayu aja kau ya. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Itu mulai dari Allahul ladzi baru la ilaha illa wal maliku. Al maliku itu semua sifat. Maka Allah itu zat. Wajib wujudnya karena Allah yang mewujudkan alam. Karena alam itu diwujudkan oleh Allah, maka Allah itu wajib wujudnya. Gitu. Alam ini wujud karena diwujudkan oleh Allah. Alam ini ada karena diadakan oleh Allah. Sehingga Allah itu wajib adanya. Gitu. Tidak mungkin Allah tidak ada karena Allah yang mewujudkan alam, mewujudkan alam raya ini, mewujudkan jagat raya ini adalah Allah, maka tidak mungkin tidak ada selama-lamanya. Sehingga dikatakan wajib adanya. Karena yang mengadakan adalah wajib ada. Yang ada mengadakan yang ada, tidak mungkin yang tidak ada mengadakan yang ada. Ingat-ingat ya. Yang tidak ada nggak mungkin mengadakan yang ada. Maka yang ada mengadakan yang ada. Maka yang ada lebih dulu daripada yang diadakan. Maka kata ada lebih dulu daripada kata tidak ada. Maka yang ada ini menciptakan yang tidak ada sehingga menjadi ada. Gitu ya. Itu masih banyak. Nanti asik kayak gitu aja bingung kamu. Ya. Al-ma'budu bihaqqin, ini pendek tapi terangannya panjang. Yang hak disembah. Jadi artinya Allah itu artinya Allah yang hak disembah. Selainnya Allah itu yang batal disembah, yang rusak disembah. Maka kata Allah itu yang wajib disembah. Maka zat Allah itu yang wajib disembah. Maka Allah itu nama pada zat yang suci, yang tidak ada yang menyekutui. Beda dengan kata ilahun, artinya Tuhan. Kalau Allah itu pasti Tuhan, kalau kata ilahun Tuhan, itu bisa artinya benar atau tidak benar. Tuhan bisa berarti Tuhan Allah, bisa Tuhan selain Allah. Beda. Maka kalau menyebut Tuhan berarti ada kalanya Tuhan dia, bukan Tuhan Allah. Kalau menyebut Allah pasti Tuhannya orang Islam. Maka orang Islam sebaiknya menyebut Allah daripada menyebut Tuhan. Orang Kristen kan Tuhan, gitu ya.
Tuhan Yesus, haleluya gitu. Doni kayak gitu kan? Enggak. Apa artinya haleluya? Enggak tahu. Itu bedanya al-ilahu atau ilahun dengan Allah. Gitu ya. Kalau yang selain Allah itu batal disembah. Kalau Allah itu hak disembah. Gitu. Sehingga ketika orang yang belum Islam pun zaman jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaitu dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Itu. Maka orang zaman jahiliyah pun udah tahu nama Allah itu. Sehingga orang Nasrani itu ada, walaupun nyebutnya Allah, tapi maksudnya ya Allah itu. Cuma salahnya Tuhannya itu kok 3 gitu. Tritunggal gitu ya. Salahnya di situ. Tapi yang Kristen itu lebih bagus daripada yang PKI itu. Apa PKI itu? Komunis ya. Kamu enggak kan? Ateis kamu enggak? Enggak. Islam ya. Tapi kamu punya anjing enggak? Enggak. Karena rumahnya Talun Kenas. Talun Kenas ini bisa cakap-cakap sama anjing. Ya. Ya. Ya itulah. Itu yang Ustaz tanyakan. Kalau dia apa saya tengok di Rumah Ustaz. ada salah satu tempat di provinsi Sumatera Barat. Cuma saya kurang. Itu nggak ada anjing sana. Semua nggak ada, yang ada anjing. Terus? Jadi orang situ sholat, cuma kadang-kadang anjing itu ya Allah dilombakan apa, diperlombakan gitu. Ya, artinya budidaya anjing itu memang luar biasa. Kadang-kadang saya pikir, memang luar biasa. Itu cuma itu. Ya, tanya ke sana Ustaz. Biasanya anjing itu dilatih untuk nangkap babi. Ya, Asal pernah? Enggak. Ya. Jadi anjing itu dilatih untuk nangkap babi. Cara lombanya yang cepat dapat nangkap babi itu yang menang. Makanya kalau ada babi hutan tuh, anjing dari jauh itu dilepas. Gitu ya. Wing gitu kadang gitu. Babi juga gitu tangkap gitu, langsung dapat. Nah, itu yang menang. Artinya begini, orang Islam pun kalau memang dalam keadaan darurat, dalam keadaan memang memang itu caranya, boleh membuat anjing itu untuk berburu. Ya, boleh membuat anjing itu untuk berburu. Nanti rekamannya itu di sana. Berburu untuk rusa, apalah yang bisa ditangkap itu. Jadi itu masalahnya. Udah, ya nggak usah dipermasalahkan karena anjing itu pun makhluk Allah. Karena ada orang yang ngejek anjing, anjingnya cakap. Ya, aku ini makhluk Allah ya, aku dibuat kayak gini itu terserah Allah. Kamu ngejek saya, berarti kamu ngejek yang membuat saya, katanya. Diam orangnya. Makanya nggak usah kamu ngejek, kamu bilang anjing pun anjing itu aja. Orang Medan kan gampang kali bilang anjing gitu kan. Ya. Saya paling senang dengarkan gitu.
Karena saya belajar gitu. Ada di Sukarame ya, daerahnya Siasan ini. Di apotek Selamat itu saya mau beli obat. Ada ibu-ibu ini mungkin udah mahir untuk memaki nih, mungkin jagonya memaki. Begitu ibu-ibu ini mau masuk, saya pun mau masuk karena lebih duluan saya. Ada tukang parkir yang bantu sama toko itu. Lu jangan masuk bu, katanya. Nggak boleh, ini corona, katanya kan gitu. Terus ditahankan itu ditutupkan gitu. Karena tidak bertugas di situ, marah ibu itu. Kau mau bentak-bentak aku, katanya gitu langsung. Aku nggak bentak bu, ini kan corona nggak boleh masuk. Jadi saya sorongkan dah itu. Ya kau bentak aku, anjing kau, katanya kan langsung. Langsung kau berani sama aku, babi kau kan, katanya. Langsung gitu ya. Oh langsung, nggak ada berhentinya. Tukang parkir itu baik juga, nggak dilayani. Udahlah, udah nenek-nenek pun, kau berani sama aku, katanya. Maju sini kau anjing, katanya gitu. Gitu ya. Ya, saya di situ aja bahasanya itu saya kayak gini caranya gitu. Itu ya. Ya. Dipajak itu, makanya dipajak kayak gitu udah biasa gitu. Enggak usah heran kalau kamu santri yang khusyuk itu, heran kali gitu. Makanya pinter aja, enggak usah khusyuk ya. Kalau khusyuk itu biasanya bodoh. Khusyuk lewat jalan pun nengok bawah terus, ya, nggak nengok-nengok, nanti ditipu sih kita nggak tahu. Ya. Khusyuk itu ya. Kalau pinter enggak, ya. Kalau pintar itu nengok saja udah tahu. Masalahnya ada kejadian gini, yang ditengok bukan itu gitu. Ya, ada pernah 17 Agustus yang ke-18 di lapangan Gajah Mada arah ke jalan Bilal ya. Ramai sekali orang nengok bola itu. Berhenti saya sama istri saya. Apa berhenti kayak gitu? Entah ada apa kejadian apa itu, ramainya kayak gini ya bang. Rupanya mama main bola gitu. Ya. Jatuh mama itu, gitu. Saya nengok yang ketawa. Oh, yang kayak gini modelnya ini yang nengok. Kesana lagi saya. Ya. Tengoklah itu katanya kan. Nggak pakai BH itu katanya kan. Bilang gitu dia. Ya. Ramainya bukan main. Saya nengok yang potongan kayak gini yang nengok ini ya. Potongan kayak Nanda gitu kira-kira. Itu kalau ada kayak gitu nggak pulang dia nginep di situ. Ya. Jadi nengok yang nengok gitu ya. Kalau ada sesuatu itu nggak langsung ditengoki situasinya di situ, apa saja yang terjadi kayak wartawan gitu. Itu pintar dia, wartawan itu pintar-pintar dia. Nggak ada wartawan khusus itu. Ada kejadian, Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ini ada kejadian apa Pak? Nggak ada ya. Langsung diliput gitu aja. Saya wartawan Pak gitu. Nggak boleh. Ini wartawan Pak gitu. Tunjukkan tanda wartawannya itu. Nah tadi itu al-wajibul wujud. Itu maksudnya begitu ya. Jadi Allah itu namanya disebut Ismul A'zam. Ismul A'zam. Maka kalau barangkali di antara Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lain,
Bahasa yang lain misalnya bahasa kamu jualan baju gitu, kepala kodi lah gitu. Ya. Kepala kodi itu kan biasanya mahal kan. Kalau beli di apa? Ini maksudnya untuk memahamkan ya, memahamkan saja. Kalau beli itu kan udah ini kepala kodinya nih Pak, katakan gitu. Kalau beli monja gitu ya. Monja ya biasanya harga 25. Ini setimpul Pak, ini kepala kodinya gitu. Jadi di antara nama-nama Allah yang paling mulia yang disebut dengan Ismul A'zam menurut jumhurul ulama itu Allah. Sehingga kalau disebut Allah itu di dalam berdoa, maka Allah mengabulkan doanya. Ya, kalau disebut Allah itu di dalam berdoa. Tapi betul-betul menyebutnya, artinya di hati kamu itu tidak ada yang lain. Jangan menyebut nama Allah, tapi di hati kamu cewekmu. Menurut Imam Nawawi, Ismul A'zam itu Al-Hayyul Qayyum. Tapi jumhur ulama mengatakan Ismul A'zam itu Allah. Maka orang sufi, orang tarekat, tasawuf tarekat itu kalau zikir itu Allah, Allah, Allah. Setelah la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah itu. Terakhir hu gitu ya. Hu itu dari huwa. Ya. Dari huwa itu dia Allah. Bukan nggak ada sanadnya, itu ada sanadnya ya. La ilaha illallah baru Allah, Allah. Baru hu ya. Kalau disebutkan nama Allah, Allah itu sampai misalnya apa namanya 70.000 kali, itu dikabulkan doanya. Nah, maksudnya nambah istri. Nambah istri itu kalau orangnya nggak berani juga nggak usah. Kalau itu gampang sebenarnya. Modalnya berani sama tegaan. Berani sama tegaan. Maksudnya ninggal istrinya yang pertama sakit pun tega aja. Berani ya berani kalau dulu pulang abang, nggak usah pulang, nggak usah bawa apa-apa. Baju abang itu aja bawa, ya udah berani aja pergi tidur di Masjid Unipa itu. Misalnya. Ada yang ketahuan seorang ustadz tidur di Masjid Unipa, baru dilacak karena diusir sama istrinya. Ya, itu mungkin mau bilang nambah gitu, tapi nggak berhasil dia, karena keberaniannya itu nggak sungguh-sungguh. Kalau ustadz saya jamin nggak berani, cerita aja. Yang berani itu diem-diem, ya, diem tapi mantap, ya, nengok tertarik mikir berani, gitu ya. Tapi kalau nggak tegaan nggak jadi. Kasihan istriku, dia nikah sama aku pun dia dalam keadaan gadis, rela saya hilangkan gadisnya misalnya kan, gara-gara saya gitu misalnya ya, nggak jadilah. Sedangkan yang baru saja dibentak sama yang lama, mereka jepipin ketakutan terus nggak jadi. Ya, itu nggak pakai doa-doa Ustaz ya. Modal, tapi saya nggak ngajari nih ya, nggak ngajari ya, nggak pakai doa-doa. Jadi itu lafaz Allah itu tadi ya, lafaz Allah itu merupakan nama yang agung, tidak boleh sembarangan dibawa di kamar mandi, itu nggak boleh ya, kecuali memang ya lupa, itu nggak ada masalah. Kemudian kata Ar-Rahman,
Ar-Rahman itu artinya, kalau diartikan menurut kitab ini dan kitab-kitab yang lain seperti kitab I'anah, Allah yang memberi nikmat-nikmat yang pokok-pokok seperti iman, seperti nikmat diwujudkan di dunia. Ini yang paling penting nomor satu. Yang pertama, nikmat diwujudkan ke dunia. Sebab itu hak Allah mau mewujudkan atau enggak mewujudkan. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, dua nikmat yang besar itu al-ijad. Yang pertama, diwujudkan ke dunia. Sebab dengan diwujudkan itu bisa beribadah. Untung kalian tempo hari waktu masih jadi sperma tidak jatuh ke sarung. Kalau jatuh ke sarung kan gak jadi anak, ya. Atau entah lepas kemana-mana gitu. Tapi sehingga menjadi anak diwujudkan, itu nikmat. Yang kedua iman. Iman itu pokok. Makanya dengan iman itu orang masuk surga, dengan tidak iman tidak bisa masuk surga. Itu aja. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang kafirnya sampai bertahun-tahun itu berubah menjadi iman. Maka saktinya kata la ilaha illallah itu sakti. Yang kafir bertahun-tahun saja sudah dengan la ilaha illallah menjadi iman, dan dengan modal iman itu pasti masuk surga. Walaupun seandainya banyak dosanya disiksa dulu kalau menurut sifat adilnya Allah. Tapi kalau Allah memberikan anugerahnya, bisa saja diampuni dosanya karena itu hak Allah, dia masuk surga. Itu. Jadi Ar-Rahman ini yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar seperti kesembuhan. Sembuh ini sehat, ini nikmat yang banyak. Kalau kamu sakit, demam 1 minggu aja, sedih kali kamu, ya Allah. Badanku kok kayak gini, gigir terus gitu ya. Semakin kecil badanku, kata saya kan, makan nggak mau, bubur pun pahit. Ayam goreng pun kayak martil gitu ya. Misalnya. Ya. Nengok ayam goreng kalau waktu pas zaman dulu masih sehat itu, ya Allah enaknya bukan main. Ini nengok ayam goreng kayak martil gitu. Misalnya ya. Itu kalau sakit. Orang ingat nikmatnya sembuh itu kalau sakit. Tapi kalau sehat ketentengan, nggak ingat sakit, ya sakit dia, katanya kan. Nah itu pelajaran dari Allah, gitu. Ya, biar mengurangi dosa, katanya. Sakit dulu kau 1 bulan tak berapa, katanya. Baru dia dikasih baru nangis-nangis. Ya, apalagi sakit gigi malam hari, mau pergi ke dokter nggak ada buka, umpama kenal dokter itu pun gak diangkat teleponnya. Makanya kenal dokter pun gak diangkat telepon itu, karena nggak bagian tugasnya di rumah sakit. Tapi kalau ustadz, kalau nggak ngangkat teleponnya sombong kali, ya. Udah dibilang orang sehat itu, Pak, ya Allah sombong kali Pak Kiai ya, katanya. Sakit kali gigiku ini, katanya. Aku udah mau mati nih Pak Kiai. Masa Pak Kiai nggak mau datang, katanya. Berapa honornya Pak Kiai, katanya. Ya. Aku nggak sanggup. Keamanannya pun malam-malam kayak gini, rumahmu kayak gitu, katanya. Loh Pak Kiai kok nggak berani, katanya kan. Ya dijelek-jelekkan gitu. Nggak betul Pak Kiai, gitu. Sakit kali aku Pak Kiai, habis nangis-nangis gitu.
Ini kuku rantaukan kepalaku ke tembok ya, tanggung jawab Pak Kiai gitu kan. Ya Allah. Diantokkan badannya tuh gitu, dimasukkan ke HP. Nah kan, ntar lagi mati aku nih Pak Kiai gitu. Ya, saya pernah ngobati orang sakit gigi sampai kayak gitu. Kalau sama dokter nggak berani. Ya. Berapa ongkosnya Pak Dokter? Ini 1.200.000 katanya. Kalau itu nggak ada duitku Pak Kiai, yang ada 20 katanya. Kalau sama Ustadz dikasih 20 itu, amplopnya tebal pula itu, yang panjang itu. Isinya cuma 20, ya Allah, nipu orang kok gampang kali. Iya, iya Muhtar. Kau jangan nipu-nipu sama Pak Kiai kok, alat kau. Ya. Rizki itu bukan nama orang, bukan Rizky Pilar calonnya si Resti itu ya. Itu orang mana? Rizky Pilar orang mana? Orang Medan itu ya. Orang Medan. Kamu nasi kuning aja. Kau pasarkan nasi kuning itu kan ke grup apa namanya akhwat. Rezeki itu artinya sesuatu yang sudah dimanfaatkan oleh manusia, itu namanya rezeki. Artinya sesuatu yang belum dimanfaatkan itu belum rezekinya. Kamu dapat duitmu hilang. Duitnya hilang kok ngapur saya. Tolong Pak Kiai. Berapa uangmu hilang? 800 Pak Kiai untuk bayar ini bayar itu katanya kan. Nah udahlah, relakan aja. Macam mana relakan Pak? Saya pula yang dimarah-marahi. Dia yang salah. Itu enggak rezekinya. Jadi kalau misalnya ini ya, teh manis yang saya minum ini rezeki saya. Ini enggak ada bekasnya apa bakso atau apa, kadang-kadang bekas bakso itu dimasak di situ. Teh manis itu campur bakso. Orang itu habis makan bakso, terus bikinkan teh manis saya. Airnya itu begitu loh. Teh manis kok bisa campur bakso, ini model apa ini katanya. Nah, saya tanya-tanya. Ada katanya. Itu misalnya ya, tapi kan terbaik itu. Ini kok bisa kayak gini? Iya bang, tadi bekas bakso itu katanya. Tapi karena malam-malam ya saya minum aja. Yang nggak saya minum ini nggak rezeki saya. Bisa saja rezekinya yang diminum di sini, atau rezekinya semut tidak diminum, atau rezeki anjing karena diminum anjing gitu ya. Jadi yang sudah dimanfaatkan itu namanya rezeki. Tidak berupa duit saja. Nasi, istri pun rezeki kita. Makanya belum dapat rezeki istri berarti kamu belum dapat. Tapi sabar aja, wallahu ma'as sabirin. Puasalah kamu Senin Kamis gitu ya. Biar syahwatnya nggak ketar-ketar terus ya. Apa ketar-ketar terus itu. Tiap nengok orang za'a zaitun, koma zaitun. Celananya training bola itu. Jadi pas acara gotong royong, ada ibu-ibu, ada kakak-kakak gitu. Loh kok Mas Zaitun?
Ya Allah, puasa kenapa di hati saya? Ya ketawa. Kalau sarung nggak pada nampak, kalau sarung ya, ini training. Kalau nampak ibu-ibu tambah. Itu dia. Koma itu orang ini katanya. Jadi yang memberikan rezeki itu bukan kerjaan. Ingat ya. Bukan bos, bukan ayahmu. Kerjaan ayahmu, orang tuamu, apalagi bosmu, itu cuma perantara. Yang memberikan rezeki itu Allah. Bosmu pun kalau mau ngasih rezeki, kalau Allah nggak jadi berikan rezeki, ya nggak bisa. Kalau kamu sungguh-sungguh pun dari pagi siap subuh nge-grab, dingin kali itu, ya kenceng sampai berhenti di amplas, nengok sana nengok sini gitu ya. Sampai jam 4 sore kalau Allah belum kirim rezeki ya masuk angin di situ. Akhirnya kereta itu dicagakkan gitu, terlentang di situ. Ditanya, Bang, apa nggak ada aplikasi yang ada katanya? Nggak ada katanya. Ya Bang, sabar dulu Bang, memang situasinya kayak gini. Aku pun cuma dapat orang tadi beli baksonya katanya kan. Cuma dapat itu saja nah tadi katanya kan, ya. Tiba-tiba ada ya rezekinya, memang Allah memberi rezeki. Di rumah pun didatangi itu. Didatangi. Saya sering misalnya nggak punya, ada perlu. Tiba-tiba saya dipaksa orang mau jumpa saya. Saya pertama nolak. Nggak bisa kayaknya Pak. Wah tolonglah Ustadz katanya kan. Terus sampai di rumah cerita-cerita sana cerita sini, terus ngasih duitnya. Oh ya Allah, ini mau ngasih uang rupanya. Cuma ceritanya mau jumpa saya tolak-tolak gitu. Kalau tahu dari gitu, dari tadi saya bilang, datang aja Pak jam berapa sampai jam berapa gitu. Gitu. Gitu ya, kalau enggak rezekinya itu kayak gitu. Makanya saya yakin kamu kalau teori minta istri yang cantik semua, teori. Iya kan? Datang kamu nanti, inilah jodohmu katanya kan. Udah kecil hitam gitu ya. Kemudian senyumnya menyakitkan. Bukan menyenangkan. Jalan pun cepat kali. Nggak bisa lambat jalan. Ya terserah, jadi jodohmu walaupun kamu nanti ya membilas itu, nikah lagi itu membilas. Membilas yang ada kena lumpur-lumpur itu. Ya. Tapi ya itu ya jodohmu. Maka hati-hati kamu, maka mintanya sama Allah Ta'ala. Kamu datangi orang cantik, kamu rayu-rayu pun, rayuan gombal, rayuan segala macam. Aku belum dikasih sama ayah. Tapi sama lain, ya Bang gitu, karena gak jodohmu. Dijodohkan pun gak cocok gitu. Gak ada di hatiku Ustaz katanya kan. Banyak kali ceritamu saya bilang gitu. Banyak kali ceritamu saya bilang. Udah mau diapakan ya? Gak ada di hatiku Ustaz. Cemana lah katanya kan. Gak ada di hatiku sama sekali katanya kan.
Banyak kali ceritamu saya bilang gitu. Ya memang jodoh nggak bisa dipaksakan, ya. Tapi kalau zaman dulu dijodohkan, ya walaupun nggak senang malam-malam digerayangi ya punya anak. Sampai anaknya 6 pun dibilang, aku sebenarnya nggak cinta lah sama bapaknya itu. Baru orang yang meninggal kira-kira mudah-mudahan diampuni dosanya. 1 bulan yang lalu cerita sama saya, anaknya 6 udah besar-besar, udah punya cucu. Gaduh entah macam mana, ngadu sebenarnya aku nggak cinta lah sama bapak itu. Aku dijodohkan Ustaz, katanya. Cerita gini cerita. Tapi anak ibu, ya kalau malam digerayangi aja katanya. Kalau malam masuk gerayangi aja, jadi anak katanya. Zaman dulu itu kayak gitu dijodohkan. Ya, Mohtar. Kalau si Hasan Basri ini dijodohkan nggak mau dia. Ya kalau memang enggak ya pasti ada yang lain gitu ya. Ya ingat tadi Kiai Maimun Zubair itu orang besar itu nasional tingkatannya, bahkan dunia itu. Karena pada saat meninggal itu, karena ada waktu digotong itu dia apa? Ada makhluk lain jalan melawan arah ikut gotong dia. Tengok di videonya itu. Pas digotong-gotong ini ada makhluk pakai baju putih itu. Terus ikut gotong dia. Terus ada yang lain makhluk pakai baju putih pas pakai surban gotong dia. Berarti tingkat dunia itu. Dari Makkah pun ada yang kenal dia. Mungkin malaikat-malaikat pun udah kenal dia semua. Ini orang alim itu. Kalau kamu kan gitu meninggal. Kamu siapa? Saya muridnya Pak Kiai Muhyiddin. Siapa itu katanya? Katanya kan. Pak Kiai itu yang itu tahu aku kau nggak tahu. Ngaji nggak pernah nengok kau katanya kan. Ibu kau katanya kan. Ya. Kalau aku tuh tanya nanti, datang aku muridnya Kiai Maimun Zubair. Kalau nggak kenal kau udah kelewatan lah malaikat itu. Yang maafkan itu ya katanya kan. Nah, jadi langsung diem aja dia. Makanya Kiai Khalil Bangkalan kalau disuruh nalkin itu nggak lama-lama. Dari Madura ke Surabaya ditunggu mau nalkin cuma bahasa Jawa engko nek ditekani malaikat kondo ya muridnya Kiai Khalil. Wis meneh cuma arep ngaji gitu kan itu. Nah, nanti kalau dipanggil ditanya malaikat bilang murid saya gitu. Murid Kiai Khalil. Udah gitu aja ya. Nalkinnya cuma kayak gitu, bukan dibacai ya Abdallah, bukan kayak gitu. Karena dia percaya. Awak itu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu yang apanya iman. Tambahnya iman. Orang itu kalau taat imannya tambah. Kalau maksiat imannya berkurang. Tambahnya rizki itu rahim. Rizkinya banyak. Ada mobil, ada sawah, ada ladang, ada karet, ada yang kayak kurma itu, sawit ya. Ya. Dulu saya masih pertama kali datang dari Jawa naik mobil, kok banyak kali kurma. Saya tanya, Pak, kok kurmanya banyak kali? Sawit itu deh katanya kan. Oh, kelapa sawit ini katanya. Jadi saya nanya, bukan kayak si Azmi, nggak tahu dia diem aja, akhirnya kesalahan semua.
gitu ya. Kamu tanya, Mukhtar pun kayak gitu, kalau nggak tahu nanya. Ya. Pandangan ini nikmat. Kalau pandangannya tajam, bisa matanya main mata segala macam, itu rohim. Tapi kalau bisa melihat punya pandangan, itu saja rahman. Tapi kalau matanya cantik, matanya indah, bisa main mata, orang dikedipi aja langsung ikut karena nagih utang. Ya. Orang itu hati-hati kalau orang yang punya ilmu ain. Pandangannya itu bisa menyakitkan. Namanya ilmu ain, itu ada dalam Al-Quran. Kalau makanya salah satu di antara tolak sihir yang seperti hipnotis, pakai kacamata hitam. Karena matamu nggak bisa ditatap dengan mata dia. Kalau ditengok gitu matamu ikut dia. Kalau itu mata sihir kayak gitu, kalau dalam film Kian Santang namanya matanya Rangga Soka gitu. Ya. Itu sakti matanya itu, kalau bisa ditengok gitu aja bisa tahu semuanya. Ya. Terus matanya Rangga Soka itu setelah meninggal dikasih sama Kian Santang. Makanya matanya cerdas. Nah, kalau matamu kan nggak pala cerdas. Nengok perempuan yang kamu senangi, kata mamamu, apalah yang kau tengok nak sama dia, katakan. Apalah cantiknya apamu kawanmu itu, katakan. Yang mau nikah kan saya, mak, katakan gitu. Jadi nengok yang ditengok itu macam bidadari turun dari langit gitu ya. Padahal nilainya 5,5. Ya kalau itu pandanganmu yang nggak benar gitu ya. Makanya kalau udah cinta itu ya tai kucing rasa coklat. Daimil ihsani, yang nikmat itu sepanjang masa. Makanya kamu dikasih mata sampai nanti meninggal dunia, dan kemudian dikasih sepanjang masa sampai nikmat itu kamu gunakan untuk ibadah sampai ke akhirat. Makanya ibadah, jangan kamu berani-berani melanggar sholat subuh jam 11 ya. Jangan berani-berani ya. Karena itu nanti tanggung jawabnya di akhirat yang berat kamu. Kau ngaku santri, pecimu NO katanya kan. Misalnya ya. Tapi kamu sholat subuh kayak di Makkah katanya. Gitu. Jam 11 baru sholat subuh kau katanya. Itulah penjelasan tentang nadom yang pertama ini. Wakila, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu Rahman dunia wal akhirah, Ar-Rahimi rahmatul akhirah. Artinya Ar-Rahman itu belas kasih dunia akhirat. Kalau Ar-Rahim belas kasih di akhirat saja. Artinya begini, kalau di dunia itu Allah sama orang kafir pun punya kasih sayang. Karena ya Allah ngasih rezeki sama mereka. Sehingga kadang-kadang rezekinya lebih banyak daripada kita. Orang dia dari pagi udah siap-siap mau kerja, awal pagi tidur molor. Udah bangun minum teh manis, main HP, tertidur lagi. Ya. Dari bangun tidur, tidur bangun lagi, ya. Tidur bangun tidur, ya. Tak gendong kemana-mana. Ya. Cuman orang Cina nggak ada kayak gitu, makanya dia kaya-kaya. Walaupun ada juga yang miskin ya. Orang Cina nggak ada tidur siang. Orang Cina kamu tengok jarang tidur siang, itu jarang. Kecuali ngantuk kali lah. Saya sudah tanya sama orang Cina-Cina itu. Karena dulu kalau di Jawa itu orang Cina bahasa Jawa. Sama orang Jawa itu akrab. Makanya orang Cina yang dari Jawa itu bahasa Indonesianya medok. Tapi kalau orang Medan ini bahasa Mandarin. Ya,
yuyu gue gitu ya. Barohanya. Nah, harganya ini gope, ini nope katanya kan. Ini goban katanya kan gitu ya. Dah gitu aja, ada yang tanya? Enggak ada. Ini harus paham satu awal nazom ini ya. Sudah ilmunya sudah saya terangkan semua. Apa prinsip-prinsipnya sudah saya terangkan. Mengenai ada yang kamu bisa ketawa itu memang kelebihan. Supaya jangan ngaji tambah sedih kamu. Ya, kamu ngaji ketawa itu udah seneng. Di rumah entah mikir apa kamu tambah. Ya, tambah mikir berasmu udah habis entah apa. Nah, tapi ngaji di sini dapat ilmu bisa tertawa, tambah awet muda ya. Yang sudah tua. Alhamdulillah. Ustadz kok ngaku udah tua? Dari orang yang kiat ya. Iya. Ya itu kan fisiknya, perasaan Ustadz kan masih muda. Dan kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa arzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.